Sugeng siang semuanya. Terima kasih Mbak Nun, Romo Manu, dan semua teman-teman. Sungguh hari yang sangat istimewa, mendapat keberkahan dari Allah, karena saya pada siang ini kedatangan beberapa tamu yang menurut saya sangat istimewa. Ada Mbah Nun, ada Romo Manu, dan ada banyak beliau-beliau orang-orang yang ada luar biasa. Soekarno Putra. Ada Mas Bayu Soekarno Putra juga duduk di sebelah sana. Ada Habib-Habib juga. Ada beberapa Habib-Habib lagi nyantai-nyantai di sana. Jadi saya sangat terima kasih sekali Mbah Nun, Romo Manu. Jadi tempat ini sebenarnya saya bangun sekitar tahun 2016, Mbak. Jadi dulunya saya gunakan sebagai tempat mungkin kalau istilah Jawanya nginggar-nginggar penggalih aja, Mbak. Nginggar-nginggar penggalih. Jadi dulu tempat ini tempat yang paling tidak disukai oleh warga karena tempatnya di pinggir kali, terisolir, mobil tidak bisa masuk, motor tidak bisa masuk. Terus barongan tok isinya. Iya, isinya, dan katanya kabarnya di sini hal yang paling angker. Terus tahun 2016 saya bangun, dan saya membangunnya Mbah ini. Saya punya prinsip, saya di sini tidak akan menebang pohon kalau tidak sangat terpaksa. Saya tidak akan merusak lingkungan apapun. Saya tidak akan membunuh hewan apapun yang ada di sini. Bahkan itu ular, itu kalau jenis tidak saya bunuh semua. Pokoknya kalau misalnya ada ular, saya giringlah supaya minggir seperti itu. Terus berkembangnya waktu karena ya ada masukan dari beberapa teman, ini enak katanya kayaknya kalau dibikin tempat kuliner. Terus akhirnya tahun 2018 kami buat untuk kuliner lah. Walaupun ini tidak semata-mata untuk apa ya, bisnis gitu ya Pak. Tapi nomor satu adalah untuk kalau menurut saya inilah tempat berkesenian saya. Inilah tempat berkesenian saya. Jadi ternyata cuci piring, nyapu, melayani tamu itu sebuah kesenian tersendiri. Itu sebuah hal yang menyenangkan. Bersih-bersih, kotoran piring-piring, gelas-gelas itu sebuah hal yang menyenangkan buat itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia menurut saya. Dan dan alhamdulillah seperti yang ilmunya Simba yang beberapa sering saya dengar. Wes kowe iki rasah mikir golek duit, kowe nyambut gawe engko kebutuhanmu mesti dicukupi karo Gusti Allah. Itu saya terapkan di sini dan sangat benar. Saya membuktikan dan sangat benar. Jadi aku untuk royalti ya. Seperti dan di sini paling malah justru juga banyak dipergunakan sama komunitas-komunitas yang sifatnya positif ya Mbak ya. Misalnya ada komunitas-komunitas spiritual ngumpul di sini, komunitas-komunitas aksara Jawa nggih, Romo Manu nggih, Romo Manu sampun nate. Jadi malah, dan di sini tidak ada hal yang menurut saya tidak ada hal yang negatif Mbak. Di sini tidak ada orang mabuk, tidak ada orang judi, tidak ada, pokoknya sini menurut saya ini positif semua. Jadi saya sangat senang sekali, inilah surga saya menurut saya gitu Pak, seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman jamaah Maya dan semua yang mendengar ungkapan video ini Mas Haryanto ini adalah seorang pemusik yang bergabung dengan Kiai Kanjeng. Jadi kalau saya nonton Kiai Kanjeng itu ada Saron Jajar-Jajar, yang sebelah kiri itu Mas Haryanto, sebelah kanannya itu kakaknya Mas Gianto, yang kedua-duanya ganteng hari ini karena beliau yang menjamu kita, jadi luwih ganteng, luwih bersinar gitu ya. Jadi saya sebagai mbahnya Kiai Kanjeng juga sangat bangga dengan hasil karya Mas Haryanto. Jadi kalau di dunia modern disebut pusat kebudayaan, yang ini pusat kebudayaan. Kalau di dunia tradisional apa ya? Ini pesanggeran, kira-kira. Jadi semua yang indah, semua yang enak, semua yang itu kita kumpulkan di sini dan kita hindarkan dari hindarkan dari segala macam yang merusak kehidupan manusia. Jadi tidak ada minuman keras, tidak ada bahkan bersikap sangat santun dan indah kepada sesama makhluk hidup.
kolo jengking, ulo barangnya tidak lantas kita kutuk, kita nista dan kita usir atau kita bunuh. Tapi semua didistribusikan untuk dicarikan tempatnya sendiri-sendiri kan gitu. Jadi teman sekalian, ini kita berterima kasih sekali kepada Mas Saryanto karena meminjamkan tempat yang kita sebut, yang disebut Dalem Saryantan. Jadi ini adalah pesanggerahan atau seperti tempatnya Prabu Brawijaya kelima di Gunung Cetha itu kan. Cuman plus kuliner gitu ya. Ya pancen ya saiki kuwi arep nembang, arep ngopo-ngopo ning kene ora ngombe ora mangan ya njur penake ya ning ndi kan. Jadi mesti tekan kene mlaku mudhun mau ya ngelake dan langsung ada yang diseruput. Jadi teman sekalian, jadi kita terima kasih kepada Mas Saryanto. Kemudian kali ini kita bersama Romo Manu. Dia seorang filolog. Filolog itu adalah satu ilmu yang membicarakan segala macam peranata sejarah, ya. Ya, sehingga beliau hari ini saya ingin judulnya itu Belajar Indonesia. Kita belajar Indonesia. Jadi bukan diskusi panjang dan tidak daki-daki, tidak mendalam-dalam, tidak tinggi-tinggi, pokoknya elementer, mendasar dan substansial aja. Saya sebut belajar Indonesia supaya tidak Indonesia belajar, karena Indonesia kan tidak perlu belajar. Indonesia kan sudah hebat. Indonesia kan sudah matang, sudah 77 tahun, sudah mumpuni lah. Jadi kalau Indonesia belajar kan tidak cocok. Nanti saya dinista orang. Maka saya sebut belajar Indonesia. Kita ini, saya kepada Romo Manu, kita Mas Saryanto dan teman-teman semua yang hadir ini belajar tentang Indonesia. Bukan Indonesia belajar. Karena Indonesia kan tidak mungkin belajar. Indonesia itu bukan makomnya untuk belajar karena sudah pinter banget, sudah hebat banget, sudah jaya banget kan. Nomor 2, ini belajar bukan mempelajari. Kalau mempelajari itu kan harus pakai metodologi, ada teori segala macam, dan itu intelektual. Jadi sinau kaya cah SD lah, kaya cah taman kanak-kanak, sinau kepada meguru kepada Romo Manu yang doktornya dulu dipromosikannya itu di India nih Romo. Karena di Indonesia tidak ada filolog senior yang bisa melantik beliau, maka karena beliau ini di luar soal ranah ilmu filologi, beliau adalah satu di antara hanya 3 orang sedunia yang menguasai bahasa Sanskerta. Bahkan beliau juga menguasai bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lainnya, gitu. Apalagi bahasa Jawa. Gitu. Nah makanya tepat sekali kalau kita mengguru kepada beliau, sehingga teman-teman sekalian, ini tidak kita diskusikan, tidak kita panjang-panjangan, tidak kita jereng-jereng, pokoknya kita itu takon bab sing elementer, sing sederhana kepada Romo Manu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang mendengarkan gitu ya. Romo Manu ini saya mewakili anak-anak saya, cucu-cucu saya, jamaah ma'iyah dan semua masyarakat yang ada dalam kerumunan video ini untuk mengguru kepada Mas Manu dan bertanya hal-hal yang sederhana. Ini sudah saya daftari sekitar 15 poin. Dan itu bukan tematik, tetapi mungkin epistemologi dan latar belakang sejarahnya paling gitu. Jadi pertanyaan pertama saya mohon Mas Manu menjawab. Kita ini kan NKRI, kita ini negara. Kalau negara berarti ada rakyatnya, dan kita ini semua kan rakyat kan barang yang selalu diomong-omongkan oleh semua capres, caleg, semua Pak Lurah, calon lurah, semua kan ngomongnya rakyat. Nah, jadi ini saya bukan mempertanyakan itu. Saya ini bertanya, bukan mempertanyakan. Kita nggak ngeritik Indonesia, kita tidak mempertanyakan, kita tidak menggugat. Kita hanya bertanya. Nah, orang yang kita pilih untuk kita tanya adalah Romo Manu, gitu ya. Saya manggilnya Mas Manu, gitu ya, karena usia kami unda-undi gitu ya. Nah, Mas Manu, selama kita bernegara ini kan ada kosakata yang sangat populer yang dipakai sehari-hari, itu namanya rakyat. Sebenarnya gimana menjelaskan rakyat itu apa tuh sebenarnya? Ini mungkin kalau saya mulai dengan kata yang agak lebih kuno ya,
itu rakyat itu namanya itu praja. Praja. Raja itu merupakan pasangan dari bumi. Jadi kalau seorang raja pada waktu itu dia terus menjadi apa? Menjadi bumipati dan prajapati. Raja itu harus menjadi suami bumi dan suami rakyat. Raja itu adalah rakyat. Jadi rakyat itu adalah mereka yang tinggal di bumi ini. Itu kita sebut rakyat, ya. Itu dulu namanya praja. Nah, tetapi sekarang itu lalu tidak lagi, orang tidak tahu lagi rakyat itu yang seperti apa itu nggak tahu. Tapi ini yang penting itu bahwa dia yang menghuni bumi kita ini. Itu. Jadi sebelum 45 dulu namanya praja, Mas. Ya. Jadi misalnya raja Solo atau Jogja gitu menyebut rakyatnya itu apa? Projo ya. Projo. Maka ada istilahnya Poserlandin itu namanya Projo Kejawen. Gitu. Projo Kejawen. Ya. Gini Mas Manu, kalau dari urutan pengetahuan saya kan ada sejumlah kosakata modern di Indonesia yang sebagai itu berasal dari bahasa Arab. Misalnya musyawarah masyarakat, termasuk juga rakyat. Terus ada umat. Ya. Rakyat itu berasal dari kata ro'iyah. Ro'iyah itu adalah kepemimpinan. Jadi yang disebut rakyat adalah penghuni satu wilayah di bumi yang berkuasa atas bumi itu. Kalau secara demokrasi berarti yang berkuasa adalah rakyat. Gitu kan. Ya. Meskipun nanti prakteknya bisa lain masalah gitu ya. Tapi pokoknya rakyat itu seperti itu. Nah kemudian kalau ada istilah lain misalnya kawulo atau ada kawulo alit, ada wong cilik segala macam itu gimana Mas? Kalau wong itu adalah terjemahan dari kata rakyat itu sebenarnya dalam bahasa Jawa. Jadi mereka yang tinggal di suatu wilayah tertentu itu disebut wong. Gitu. Nah, kalau kawulo itu sudah lebih spesifik lagi, itu tuh sudah abdi. Abdi ya. Jadi kawulo cilik itu artinya abdi yang kecil, yang artinya abdi rendahan, abdi rendahan lah pokoknya kalau kawulo cilik itu. Kalau kata bekti dengan abdi beda Mas ya? Oh beda. Abdi karena dari bahasa Arab ya. Kalau bekti itu dari bahasa Sanskerta itu Mas. Ya. Tadi kan Mas Manu mengatakan bahwa raja itu suaminya praja. Ya. Bahkan suaminya bumi. Ya. Nah itu kan satu pandangan filosofis, satu pandangan peradaban yang sekarang udah nggak kita ingat lagi gitu ya. Jadi ketika rakyat itu sama dengan wong, sama dengan abdi gitu ya. Itu sebenarnya kan sama dengan konsep dalam agama. Karena manusia itu kan ada tiga level, satu makhluk, nomor 2 manusia, nomor 3 abdi Tuhan. Nah, jadi keraton kita maupun negara kesatuan kita sebenarnya sudah menganut konsep bahwa ada pergaulan yang ada posisi pengabdian, ada posisi jadi projo termasuk rakyat itu berarti dia posisinya adalah mengabdikan diri kepada suaminya gitu ya. Meskipun ternyata suami juga harus mengabdi kepada istri kan gitu. Sama aja gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Arab kan ada Abdullah itu kan kita itu makhluk dulu, baru insan atau manusia, baru Abdullah. Terus nanti ada tingkat khalifatullah di atasnya lagi. Tapi itu enggak menjadi tema kita. Tapi yang penting prinsipnya adalah prinsip pengabdian. Maka disebut abdi ya Mas. Maka ada abdi dalam kalau di keraton. Dan itu baru muncul abad 19 ya. Kata kawulo itu. Yang tadinya itu dipakai oleh para misionaris. Untuk menerjemahkan Injil, untuk menerjemahkan hubungan antara
manusia dengan Yesus itu. Ya. Nah itu mereka menganggap bahwa itu adalah kawulo itu. Karena ini biasanya dulu para misionaris itu kan ada di daerah Kedu ya. Pertama-tama kan di daerah Magelang sana. Nah mereka itu kalau mengatakan aku itu adalah kawulo. Kenapa? Oh. Karena mereka selalu menganggap bahwa dirinya itu abdi. Ya. Karena apa? Karena daerah Kedu Utara itu dulu kan kerajaan. Kalau daerah kita Mataram Selatan kan bukan. Ini kan daerah para Brahmana. Jadi tidak ada abdi kayak gitu, nggak ada. Oke, jadi konsepnya berbeda Mas ya? Beda. Oke, berarti kata rakyat itu mulai modernisasi ya Pak Ya, Raja ya? ya, Jadi ya. mulai NKRI 45 itu baru ada kata rakyat. Ya. Itu pun diimport dari bahasa Arab Ya. gitu ya. Jadi saya kira teman-teman sekalian, jadi sekarang kalau kita ngomong rakyat itu mudah-mudahan menjadi mengerti dunungnya, asal-usulnya, proporsinya atau hulu hilirnya gitu ya. Jadi baik yang ngomong rakyat itu rakyat sendiri maupun yang mewakili rakyat maupun pemimpinnya rakyat itu semua ada prinsipnya, yaitu prinsip pengabdian. Gitu ya. Bahkan pengabdian di situ oleh Romo Manus dibilang itu semacam suami dan istri. Kalau dalam teori saya selama ini kan pemerintah itu suaminya rakyat, manusia itu suaminya alam dan seterusnya. Tuhan itu bahkan suaminya para makhluk. Suami dalam arti simbolik ya, bahwa kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi kata rakyat itu mudah-mudahan bisa diterjemahkan kembali ke dalam sistem nilai, di dalam tata cara. Ini Mas Jol, masih ada waktu beberapa menit. Kan ada di bahasa Jawa itu ada kalimat desa mawa cara negara mawa tata. Jadi saya kira ketika menata negara yang didahului oleh rakyat yang memiliki cara-cara, itu maka kata rakyat itu bisa kita perbaharui dalam kesadaran kita agar supaya kita bisa menata negara ini dengan kesadaran pengabdian kerakyatan itu. Ya. Gitu ya, kira-kira. Jadi makanya bumi dan praja itu kudu nyambut gawe bareng. Tuh, menata bersama-sama. Karena sama-sama istri ya itu. Jadi harus bersama-sama. Bumi dan praja. Dan praja itu harus bersama-sama. Dengan tanahnya. Dengan ekologinya itu. Ya. Ya, oke. Jadi Romanu matur nuwun sekali, terima kasih sekali. Saya akan meneruskan dengan masih banyak pertanyaan tapi sifatnya mendasar dan tidak kita perpanjang, tidak kita perdalam, tidak kita ambak-ambak. Oke. Cukup pengertian dasar itu, mudah-mudahan setiap orang yang mendengarnya bisa melakukan recovery, melakukan pembaruan pemahamannya terhadap kata rakyat itu, karena kita adalah rakyat yang memang harus memahami apa rakyat. Romanu sudah menjelaskan bedanya dengan kawulo, dengan wong cilik, ya, kawulo alit dan seterusnya. Oke, teman sekalian, sesi pertama untuk seri Belajar Indonesia kita cukupkan sekian, sampai ke sesi kedua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.